own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are here. Yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, insya Allah Bapak Haji Amin Tawari. Yang terhormat Wakil Wali Kota Ternate, insya Allah Bapak Haji Abdullah Tahir. Bapak Ibu undangan dan simpatisan pendukung Yamin Ada yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Partai pendukung Partai Demokrat, P3 dan Perindo yang juga sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Agak menarik memang malam ini saya sengaja menggunakan kostum yang berbeda. Di tengah-tengah kerumunan pendukung Yamin Ada yang variasi warna biru, variasi warna hijau dan agak putih, saya sengaja tampil dengan warna yang agak berbeda, warna kuning. Saya ingin menegaskan bahwa Partai Golkar tidak hanya berada di sebelah, tapi juga ada di sini. Itu pesan penting yang ingin saya tegaskan malam hari ini. Yang kedua, saya tidak ingin kita berbasa-basi dan kemudian larut dalam soal-soal yang terlalu teknis pada masalah pemilu. Sebab yang ingin saya tegaskan adalah pemilu adalah perang akal sehat. Pemilu sekali lagi adalah perang akal sehat. Setiap pemilu kita disajikan soal-soal yang sama. Politik uang, kemudian politik atribut, kemudian politik golongan dan seterusnya. Selalu kita disuguhkan pada soal-soal yang sama. Dan ketika pemilu, yang menarik dan menjadi perbincangan orang adalah soal siapa menang dan kalah. Dan ketika soal itu menjadi pembahasan semua orang, siapa yang menang dan siapa kalah, maka yang dibicarakan adalah siapa yang punya uang dan siapa tidak punya uang. Padahal esensi pemilu bukan soal siapa punya uang dan siapa tidak punya uang. Esensi pemilu adalah siapa yang punya kemampuan dan siapa yang tidak punya kemampuan. Betul tidak? Nah, kenapa pemilu dihadirkan? Pemilu dihadirkan untuk kita memilih orang yang lebih mampu dari sekian orang yang calon. Bukan kita mencari orang yang punya uang yang banyak. Kenapa setiap pemilu, setiap kita melonggarkan hak pilih kita berikan kepada orang, hasilnya selalu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita memilih orang tidak berdasarkan akal sehat. Kenapa di warung-warung kita diskusi tentang siapa yang banyak uang, siapa yang tidak punya uang? Kenapa kita tidak diskusikan siapa yang punya gagasan, siapa yang punya kemampuan? Kenapa tidak kita bicarakan orang yang calon tapi visi misinya dibuat orang lain? Kalau ada orang kampanye mengatakan jangan kita menggugat orang, bukan kita menggugat. Ketika Anda ingin menjadi calon wali kota, maka secara pribadi Anda harus siap. Dan kita semua yang ada di tempat ini, kalau kita percaya seseorang menjadi calon wali kota, maka kemampuannya harus lebih dari kita. Bagaimana mungkin kita pilih orang yang kerja cuma bikin jembatan, bikin jalan, jadi wali kota? Bagaimana mungkin kita pilih orang yang mohon maaf baru tumbuh, belum apa-apa, belum tahu apa-apa, jadi wali kota? Sikat! Lu kalau kemudian orang bilang begini, Pak Yamin itu kan baru datang dari Jakarta, pada musim pilkada baru ada. Saya pernah jadi lurah sampai saya mau bangun kota. Lah kita ini sedang berdiskusi tentang kota ini maju atau kota ini mundur. Kalau kita berdiskusi tentang kota ini akan maju ke depan, maka kita bicara tentang orang yang memiliki kemampuan yang lebih untuk memimpin kota ini. Karena itu saya gelisah. Kenapa saya gelisah? Saya ingin katakan bahwa pemilu ini salah satu momentum yang sering menipu kita. Kenapa menipu kita? Keaslian orang dalam pemilu itu dimanipulasi, dipalsukan melalui atribut-atribut kampanye. Visi misinya ditulis dalam baliho panjang lebar, padahal ditulis orang. Menipu kita. Melonsing, mengopinikan survei partai ini, dia menang karena partainya menang survei calonnya. Survei nomor satu menang, survei nomor dua menang, survei nomor 3 dia menang. Semua punya survei masing-masing, dia menang sendiri-sendiri.
Ini cara. Kenapa cara-cara itu dilakukan? Untuk mempropaganda opini masyarakat, karena selalu masyarakat berpendapat bahwa siapa yang menang di survei dia akan terpilih menjadi wali kota. Hilang akal sehat kita. Kita ini memilih orang untuk menjadi pemimpin, maka dia harus memiliki kemampuan lebih daripada kita. Kemampuan lebih mampu menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ternate ini terlalu kecil untuk kita melihat soal-soal yang ganjil, soal-soal yang luar biasa dimanipulasi. Keadilan tidak ada di Ternate, hanya golongan tertentu dan sekecil kelompok orang yang mendapatkan kemakmuran. Kita tidak bicara masyarakat. Banyak dan besar golongan yang tidak mendapatkan kesempatan. Kita tidak pernah bicara soal kesempatan kerja. Orang jadi wali kota cuma kasih naik kepala dinas, kasih turun camat, ganti lurah. Itu yang dikerjakan. Dia tidak berpikir soal bagaimana negeri ini bisa memberikan maslahat kepada orang-orang yang ada di kota ini mendapatkan lapangan pekerjaan. Kenapa kita ingin memilih Pak Yamin? Saya mohon, 3 orang ini ditambah dengan 1 orang Pak Yamin, 4 orang calon wali kota ini, saya kira jelas kalau akal sehat kita mengatakan siapa lebih berpengalaman, lebih punya kemampuan, sudah pasti Pak Yamin. Lalu kemudian ditanya wakil wali kota, dari 4 orang ditanya siapa yang punya pengalaman, sudah pasti Pak Dula. Bagaimana cara mengukurnya? Jelas posisinya, pengalamannya jauh lebih jelas, pernah jadi wakil wali kota dan sedang menjabat. Lalu mau dibandingkan apa Bapak Ibu? Jangan membiarkan akal sehat kita dimanipulasi oleh situasi dan kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki nasib kita. Sebab pemilu ini cuma urusan angka-angka saja, tetapi hasilnya adalah urusan nasib. Partai politik sibuk menghitung angka, tetapi rakyat, begitu Anda mencoblos, hasilnya menentukan anak Anda kerja atau tidak. Setiap hari negeri ini memproduksi orang menjadi sarjana. Setiap hari negeri ini memproduksi orang lulus SMA, bisa kuliah atau tidak, sarjana bisa kerja atau tidak. Ini menjadi tugas pemerintah. Maka kita memilih orang yang menjadi wali kota harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan apa yang menjadi kepentingan kita. Itulah kita memilih Yamin ada. Jelas kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 dibandingkan pengalamannya jauh. Jangan kita membiarkan orang memanipulasi keadaan. Pergi ke suku ini mengatakan bahwa survei ini lebih tinggi, jangan pilih. Pergi ke tempat ini kasih uang, jangan pilih ini. Kalau ini menjadi kebiasaan kita, negeri ini kapan maju? Bapak Ibu yang akal sehat, pemilu ini perang akal sehat. Kenapa mereka melakukan cara-cara itu? Karena memang tidak ada cara lain untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa mereka memang pantas dipilih. Kampanye sedikit bahenju-bahenju sedikit di muka lalu menjadi wali kota. Kampanye dengan baca tulisan, orang tulis baru baca menjadi wali kota. Ya bukan kita merendahkan orang, tetapi wali kota itu jabatan publik. Siapapun yang menjabat, dia harus merendahkan dirinya untuk dikoreksi oleh publik karena dia mengurusi kepentingan publik. Jadi kalau ada orang ingin menjabat tidak mau dikoreksi, keliru sekali lagi. Ini bukan karena pewarisan nenek moyang, jadi mau terus. Belum jadi aja semua kerjaan sudah dikerjakan, apalagi jadi. Jadi saya mohon malam ini, mulai hari ini jangan cuma Pak Yamin dan tim yang bekerja. Semua masyarakat ini bergerak untuk meyakinkan keluarga semua. Jangan biarkan mereka menang di tempat ini. Setuju tidak? Semua yang ada malam ini, keluarga di rumah, semua gerakan jadi relawan bergerak. Saya percaya kalau kita semua bergerak secara bersamaan, komitmen kita sama, pasti kalah. Uang 1 karung 1 kontainer pun pasti kalah. Ambil uangnya, pilih Yamin. Uang itu bukan dong punya, ambil saja. Itu juga minta dari orang, ambil saja. Ambil uangnya, pilih orang yang ke depan bisa memikirkan kepentingan kita. Setuju ya?